Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang kedua ini, sebelumnya pertemuan minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang peraturan sama kayak tujuan terkait konseling kelompok kita hari ini. Jadi sekarang pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait masalah yang kalian sedang hadapi. Oke, kita langsung aja mulai ya. Iya Bu, boleh. Boleh diceritakan nih secara singkatnya terlebih dahulu terkait masalah kalian semua ini. Maaf Bu, yang kemarin itu tujuannya apa ya? Oh iya, oke. Jadi tujuan konseling kelompok kita hari ini itu terkait kurangnya kepercayaan diri. Iya Bu. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Siapa ya yang mau cerita terlebih dahulu nih? Apa saya tunjuk? Ditunjuk Bu. Tunjuk. Ini Mbak Bilkis. Ini cerita singkatnya ya Bu? Iya. Saya ini sih Bu, kalau saya ini tipe orang yang nggak terlalu suka yang diperhatiin gitu kan. Kalau presentasi itu kan pasti semua orang itu melihatnya ke kita semua ya Bu. Dan itu saya tuh kayak nggak pede Bu, dan jadinya grogi, padahal udah kayak berkali-kali belajar dan kayak apa ya namanya, ngertiin materi yang akan kita tampilkan besok. Tapi kalau dilihat banyak orang tuh saya kayak kurang percaya diri terus. Nah itu bikin saya belibet dan tiba-tiba ngeblank. Nah situ tuh kayak saya nggak bisa ngatasinnya, dan itu kan cukup mengganggu ya Bu kalau setiap ada kelas, ada presentasi kayak gitu. Oke, jadi permasalahannya Mbak Bilkis ini, Mbak Bilkis kayak kurang percaya diri ketika presentasi, apalagi dilihatin sama teman-temannya, makin Mbak Bilkis tuh makin grogi gitu ya. Selanjutnya mungkin dari siapa? Mungkin dari saya sih. Kalau saya tuh ini sih Bu, kan awal masuk kuliah ini tuh kayak gak punya teman gitu kan. Nah itu tuh buat mulai obrolan itu bingung Bu, mulainya itu dari mana. Terus kayak gak percaya aja gitu loh Bu. Takut nanti kalau mau nyapa tuh dikiranya sok kenal atau kayak gimana gitu sih Bu. Kurang percaya gitu loh Bu. Jadi lebih memilih diam aja sih kalau di tempat baru itu. Oke, jadi Mbak Karin ini ketika ada di tempat baru atau di kayak semisal kuliah nih baru masuk, jadi Mbak Karin ini masih kurang percaya diri untuk ngobrol sama temennya. Iya Bu, kayak gitu. Lalu Mbak Dia? Kalau saya sih lebih ke sama kayak Mbak Bikis ya Mbak. Presentasi tuh saya tuh takut gitu loh, kayak misal kalau saya itu bikin kesalahan terus itu apa ya, kalau dosennya itu kayak marah gitu, saya tuh selanjutnya kayak takut gitu loh. Kalau bikin kesalahan kecil lagi itu nanti dimarahin lagi gitu, jadi kayak apa ya, takut nyoba lagi gitu. Jadi permasalahan Mbak Dia ini, Mbak Dia itu ketika presentasi tuh takut gitu kalau dimarahin sama dosennya. Jadi buat Iya. Mbak Dia itu makin kurang percaya diri, soalnya Tuh. kayak rasanya itu salah terus gitu. Mbak Hawa? Kalau saya sih ya Bu, saya tuh kurang percaya diri kalau bilang sama dosen. Kebetulan saya kan mengikuti organisasi ya Bu, saya takut untuk bilang ke apa ya Bu, orang-orang yang lebih jabatannya lebih tinggi gitu loh Bu. Soalnya kan saya kan menghadap ke wakil dekan dan lain-lain. Nah itu saya kurang percaya diri kalau ngobrol sama orangnya gitu, jadi suka belibet gitu. Gitu sih. Jadi Mbak Hawa ini kalau lagi di menghadapi dosennya ini kayak masih lebih ke pembinaan. masih kurang percaya diri gitu untuk mengobrol. Iya. Oke, karena kalian sudah menceritakan ceritanya masing-masing, mungkin menurut kalian nih mana yang lebih
terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih permasalahannya Mbak Bilkis atau Mbak Dia sih Bu, karena kan lebih ke apa ya, itu ya yang kita alami juga di sehari-hari gitu loh Bu. Namanya kuliah kan juga pasti presentasi gitu. Mungkin kalau di Mbak Hawa itu kan ke anak yang mengikuti organisasi aja gitu, dan kita ya bisa belajar dari situ juga sih. Tapi kalau menurut saya lebih urgentnya Mbak Dia atau Mbak Bilkis gitu. Kalau dari Mbak Hawa? Kalau saya ini sibuk ke Mbak Bilkis, soalnya memang kalau presentasi itu kita tuh masih sering kayak kurang percaya diri gitu loh. Nanti takut ketika presentasi itu ada yang salah, terus nanti kita kepasin mikirnya pasti teman-teman tuh udah mau ngejek-ngejek kita atau nggak gimana gitu sih. Jadi menurut saya lebih ke Mbak Bilkis. Oke, karena Mbak Karin sama Mbak Hawa ini milih Mbak Dia sama Mbak Bilkis. Jadi kalau menurut kalian berdua ini, dari Mbak Dia terlebih dahulu, gimana permasalahannya Mbak Dia terlebih dahulu yang diselesaikan atau Mbak Bilkis? Menurutku sih malah permasalahannya Mbak Karin ya, karena percaya diri sama orang lain ya, karena kan dia tuh lebih memilih diam daripada ya bersosialisasi sama orang lain gitu. Jadi kayak takutnya kalau ada kerja kelompok atau apa nanti kurang punya teman gitu. Kalau dari Mbak Bilkis? Iya, saya sendiri juga setuju dengan Mbak Dia. Menurut saya apa ya, interaksi sama orang ini kan butuh pendahuluan kayak sapa-sapaan dan segala macam kan. Tapi Mbak Karinnya kayak mungkin masih takut ya, itu penting sih Bu. Membangun relasi juga kan butuh kayak obrolan kecil segala macam, perkenalan itu juga penting sih menurut saya. Oke, bagaimana Mbak Karin? Soalnya anak-anak dua ini pengennya permasalahan Mbak Karin yang diselesaikan terlebih dahulu. Kalau Mbak Hawa, bagaimana Mbak Hawa pendapatnya kalau permasalahan Mbak Karin terlebih dahulu yang diselesaikan? Tadi sependengaran saya itulah bahkan itu hanya masalahnya itu di awal maba ya. Kan sekarang pasti mungkin sudah ini ya Bu, maksudnya sudah agak kenal sama teman-teman gitu. Soalnya Mbak Kali bilang cuma hanya di awal, bukan setiap hari gitu sih. Kalau saya jadi kalau saya tetap Mbak. Bagaimana nih Mbak Bilkis? Teman-teman yang lain maunya permasalahannya Mbak Bilkis yang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi Mbak Hawa itu masih tetap mau permasalahannya Mbak Bilkis terlebih dahulu untuk diselesaikan. Ini bagaimana Mbak Karin? Karena tadi kan teman-teman juga Mbak Dia itu maunya Mbak Karin masalahnya diselesaikan terlebih dahulu, tapi Mbak Hawa maunya tuh tetap permasalahannya Mbak Bilkis yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Iya sih Bu, saya juga sepakat sama Mbak Hawa, karena kan Mbak Bilkis tadi menyebutkan ini ya kayak mengganggu gitu loh Bu. Memang sih mengganggu, karena kan kita kuliah itu tiap hari pasti presentasi gitu Bu. Mungkin dari permasalahan Mbak Bilkis nanti saya juga bisa belajar gitu loh Bu. Kalau di awal mula ketemu orang itu kayak apa, mungkin bisa sih Bu kayak gitu. Oke, bagaimana Mbak Dia? Karena tadi Mbak Dia milih permasalahannya Mbak Karin. Oke, tapi menurut Mbak Hawa ini kan permasalahan Mbak Karin sama Mbak Karin tadi ya, katanya Mbak Hawa tuh juga nggak terlalu urgent sih. Betul katanya mereka berdua kalau permasalahannya Mbak Bilkis itu lebih urgent, soalnya tiap hari kan kita presentasi gitu. Jadi ya sudah, saya bisa memilih Mbak Bilkis. Oke, bagaimana Mbak Bilkis? Mbak Bilkis setuju untuk dibahas lebih dahulu permasalahannya. Iya Mas. Tanpa ada paksaan, kayak ada paksaan kayak gitu mukanya Mbak. Setuju. Oh, setuju ya. Oke, baik. Berarti pertemuan kita kali ini akan membahas terkait permasalahannya Mbak Bilkis terlebih dahulu ya teman-teman. Iya Bu. Oke Mbak Bilkis, silakan untuk diceritakan permasalahannya secara detail ya. Oke, baik. Jadi kan kita kan kuliah ini dari semester awal itu kan udah ada penugasan presentasi dan segala macam ya Bu. Sebenarnya dari SMA sih, SMP SMA, cuman kan nggak terlalu intens. Kalau di perkuliahan ini lumayan banyak juga presentasi dan menjelaskan tentang materi yang kita bawakan di kelas itu.
dulu tuh pernah presentasi, lalu kayak apa ya namanya, saya tuh udah belajar nih dari rumah, kayak materi dan segala macam itu sudah saya persiapkan dari rumah, dan saya juga udah percaya diri membawakan materi tersebut. Cuman waktu pas hari ini buat menjelaskan itu Bu, itu saya tuh kayak ditata banyak orang di kelas, dan itu saya belum terlalu kenal semuanya ya, karena kan dulu juga apa ya, saya ini termasuk orangnya introvert. Jadi kalau emang nggak diajak ngomong dan apa ya, kayak nggak ngomong duluan gitu, aku nggak bakal ngomong gitu loh Bu. Nah di situ saya kayak belum kenal sama teman-teman kelas semuanya, dan saya juga masih takut gitu loh kalau dilihatin sama teman-teman kelas kalau saya sedang presentasi. Nah itu pas waktu saya menerangkan materi yang saya bawakan itu, saya mencoba buat pede lah. Cuman saya pas ngeliat kontak mata gini sama teman-teman gitu, langsung ngeblank, langsung lupa gitu loh Bu. Nah di situ saya kayak, aduh gimana nih, kayak di situ mikir kayak saya salah nggak ya, salah bener nggak ya, kayak jelasin seperti itu. Di situ udah mulai takut sendiri buat apa ya, presentasi ngelanjutinnya itu. Langsung saya lempar ke teman saya kayak, tolong jelasin dong yang bagian ini. Itu tinggal sedikit materi yang saya bawakan. Cuman waktu melihat teman-teman yang kayak pada diem, kelas kan sunyi waktu kita presentasi. Nah di situ saya mulai groginya dan ngeblanknya gitu Bu. Jadi permasalahannya Mbak Bilkis ini sudah cukup lama ya yang dialami, soalnya kan dari pas awal kuliah sampai sekarang, dan itu masih sampai sekarang tuh kayak Mbak Bilkis masih kurang percaya diri dengan jawabannya Mbak Bilkis untuk teman-temannya. Materi. Ya, itu ngeblank sih. Jadi dari cerita Mbak Bilkis tadi, teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami nggak seperti yang dialami Mbak Bilkis? Kalau saya sih pernah ya Bu. Tapi bukan dari kayak teman-temannya. Saya itu takutnya itu sama ini dosennya gitu, sama pikiran saya sendiri gitu. Terus dilihat dosen gitu, saya takut salah nggak ya gitu. Terus itu bikin saya itu gugup gitu. Terus yang udah saya siapkan kayak materinya itu malah lupa semua gitu. Oke, kalau dari Mbak Dia ini, Mbak Dia masih kurang percaya dirinya tuh karena dosennya ya. Kalau dari Mbak Hawa? Kalau saya sih pernah, cuman apa ya Bu, cuman ini sih pas presentasi itu takut ribet buat ngejelasinnya gitu loh. Kalau di depan teman-teman atau di depan teman-teman saya masih bisa mengontrol itu. Kalau cuma takutnya kalau pas presentasi itu takut salah ngomong aja, itu aja sih pengalaman saya. Kalau pengalaman dari Mbak Hawa ini, Mbak Hawa takut pas presentasi tuh takut belibet aja pas lagi mempresentasikan materinya. Untuk Mbak Larin? Kalau saya sih lebih ke sama kayak Katia sih Bu. Kalau dilihatin dosen itu kayak, kayaknya salah deh. Nah, takut sama pikiran sendiri gitu sih Bu. Kalau ke teman-teman sih enggak ya, mungkin ya sama-sama belajar gitu, gak apa-apa. Tapi kalau ke dosen ini kayak, aku nanti dikiranya itu gak belajar atau kayak gimana gitu sih Bu. Kalau dari Mbak Karin ini hampir sama seperti Mbak Dia ya, lebih takut dengan dosen daripada teman-teman yang ngeliatin presentasi Mbak Karin. Oke Mbak Bilkis, karena tadi teman-teman juga pernah mengalami hal yang serupa dengan permasalahan Mbak Bilkis. Nah, kalau dari permasalahan Mbak Bilkis ini itu sudah berapa lama yang mengalami kurang percaya diri ini saat presentasi? Sejak ya awalnya dulu kan udah ada penugasan presentasi, dan nggak cuma presentasi sih, bukan ngejelasin aja itu saya takut, kayak apalagi kelas lagi sepi terus tiba-tiba kayak fokusnya di kita itu udah karena udah pecah fokusnya. Oke, jadi Mbak Bilkis ini kurang percaya diri ini sejak awal kuliah hingga sampai saat ini ya. Lalu untuk ketakutannya nih pas lagi presentasi itu masa sekarang itu lebih kayak
gimana ya, kan biasanya kan kalau awal-awal tuh emang takut banget. Nah terus kalau sekarang tuh bagaimana ketakutannya Mbak Bilkis? Masih cuman nggak setakut aku dulu. Oke, berarti masih sama, cuman lebih kayak bisa kontrol dirinya gitu ya Mbak? Enggak, belum. Oh, Kalau belum. kontrol diri belum, cuman kayak apa ya, nggak terlalu takut, cuman ya itu kan ngeblank ya bu, ngeblanknya itu sih. Nah, oke Mbak Bilkis. Nah, kalau saya boleh tahu, ini kan Mbak Bilkis tuh takutnya pas lagi presentasi aja. Semisal diskusi bareng teman-temannya itu Mbak Bilkis tuh masih ngerasa takut atau kurang percaya diri nggak? Kalau diskusi dengan teman-teman kan kita udah kenal, maksudnya kenal deket ya bu. Kalau kayak gini tuh, jadi kayaknya udah tahu karakternya orangnya masing-masing, dan diskusi juga nggak terlalu banyak orang kayak di kelas kan, paling diskusi hanya 4 sampai 5 orang itu. Jadi lebih ke pas presentasi aja nih Iya. kan Mbak Bilkis ini masih kurang percaya diri. Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak kalau Mbak Bilkis itu kalau saat presentasi itu kayak masih grogi, kurang percaya diri, terus kayak ngeblank gitu? Hanya teman terdekat aja sih bu, kan juga saya minta tolong gitu kalau saya udah kayak namanya kayak udah mulai ngeblank atau gimana kan, saya minta tolong ke teman saya untuk melanjutin itu memaparkan materi. Oke, berarti teman terdekatnya saja ya, tapi nggak semua teman tahu terkait permasalahannya Mbak Bilkis yang kurang percaya diri ini. Lalu kalau orang tua mungkin tahu tidak terkait permasalahannya Mbak Bilkis ini? Kalau orang tua saya sendiri nggak pernah sih, nggak pernah tahu, karena juga saya nggak pernah cerita tentang apa ya, tentang permasalahan kuliah gitu, saya nggak pernah cerita. Oke, jadi orang tua itu tidak tahu ya kalau Mbak Bilkis ini saat di perkuliahan Mbak Bilkis kayak masih kurang percaya diri. Lalu saat ini usaha yang sudah Mbak Bilkis lakukan itu apa untuk mengatasi permasalahan Mbak Bilkis ini? Apakah Mbak Bilkis pernah berusaha? Belum. Jadi belum sama sekali ya? Kalau usaha yang berusaha itu belum sih Bu, cuma saya kayak lebih menenangkan diri aja sebelum presentasi. Kayak misal apa ya, saya minum dulu kayak prepare, jadi minum segala macam, dan saya berusaha buat nggak natap teman-teman, jadi ngelihat tembok gitu. Terus udah sih itu aja. Ya, jadi usaha yang dilakukan Mbak Bilkis ini hanya kayak menenangkan diri Mbak Bilkis, kayak minum. Tapi kalau untuk usaha biar Mbak Bilkis benar-benar lebih percaya diri itu belum ya? Oke Mbak Bilkis, sampai saat ini apa yang membuat Mbak Bilkis ini masih mau untuk berpresentasi meskipun Mbak Bilkis ini masih kurang percaya diri di depan teman-temannya? Untuk sampai saat ini saya melakukan presentasi ya kembali lagi bukan karena nilai. Jadi kan kalau nggak menyelesaikan tugas-tugas itu, apalagi kan tugas kelompok ya saya nanti yang kena kalau misalnya saya nggak mau presentasi, ya itu dari apa ya, nilai. Oke, jadi Mbak Bilkis ini sampai saat ini melakukan presentasi itu karena Mbak Bilkis ini juga butuh nilai gitu kan. Iya. Apalagi presentasinya itu per kelompok bukan individu. Karena kan tadi Mbak Bilkis juga udah berusaha. Nah, usaha yang Mbak Bilkis lakukan ini masih kurang efektif untuk Mbak Bilkis. Mungkin dari teman-teman yang lain saat mengalami seperti Mbak Bilkis ini, usaha apa yang kalian lakukan? Lain? Mungkin kalau saya itu ini sih Bu, lebih ke nggak usah noleh ke dosennya, lebih fokus ke menyampaikan materi ke teman-teman aja. Ya pasti kan namanya juga itu belajar Bu, pasti ada evaluasi dari dosennya. Jadi kayak biar nggak memecahkan fokus gitu, tetap fokus ke materi kita aja, nggak usah lihat ke dosennya. Kalau saya sih gitu sih Bu biasanya, atau nggak itu kayak lebih memiringkan badan gitu loh Bu, biar nggak kelihatan dosennya gitu. Kalau dari Mbak Karin
usaha yang Mbak Karin lakukan ini, Mbak Karin ketika presentasi mungkin mengalih pandangannya untuk fokus ke materinya tanpa menghiraukan yang lain. Iya betul. Lalu selanjutnya mungkin dari Mbak Dia atau Mbak Hawa. Kalau dari saya sih sama kayak makan Bu, cuman saya ini ngalihin pandangannya untuk ke teman-teman aja gitu loh. Dan selama proses presentasi itu saya menghindari banget kontak mata dengan dosennya. Jadi saya tuh fokus sama anak-anak sama materi aja biar mengurangi rasa grogi gitu. Jadi yang Mbak Dia lakukan, Mbak Dia lebih untuk memfokuskan diri itu ke materi yang mau disampaikan sama ke teman-teman yang lain. Lalu buat Mbak Hawa, Kalau saya ini sih Bu, sebelum presentasi malamnya itu saya itu mempersiapkan, jadi belajar dari malam. Terus saya itu biasanya ini ngomong di depan kaca, biar itu apa ya, ngelihat teman-teman itu ya kayak itu tuh saya sendiri, saya ngobrol sendiri gitu. Terus nanti pas waktu sudah waktunya presentasi, mungkin ini sih apa itu, tarik nafas dulu, kita tenangkan dulu pikirannya biar nanti pas masuk kembali biar bisa enjoy gitu sih kalau saya. oke, berarti usaha yang Mbak Hawa lakukan sebelum memulai presentasi, Mbak Hawa belajar terlebih dahulu di rumah sembari melihat diri kita sendiri di depan kaca. Lalu setelah sudah sampai di kelas, mungkin bisa menenangkan diri terlebih dahulu seperti menarik nafas biar tenang. Oke. Dari usaha yang sudah teman-teman lakukan tadi, dari Mbak Karin itu mungkin saat presentasi menghiraukan atau menghadap ke teman-teman saja dan sama materi, sama seperti Mbak Dia. Lalu kalau Mbak Hawa itu sebelum presentasi kita di rumah belajar, terus ngadep kaca. Setelah masuk ke kelas nanti kita kayak mengatur diri biar gak tegang gitu ya Mbak Hawa. Lalu kan teman-teman tadi sudah bilang kan usaha yang sudah dilakukan nih Mbak Bilkis. Apakah dari salah satu teman-teman ini ada yang relate gak dari usaha yang sudah Mbak Bilkis lakukan? Saya lebih condong ke Mbak Hawa sih. Saya udah melakukan apa ya itu belajar dari rumah, malamnya itu udah belajar, terus menenangkan diri, cuman menurut saya tetap nggak berhasil gitu. Oke, Mbak Bilkis juga sudah melakukan kayak yang Mbak Hawa lakukan. Apa sih yang dilakukan Mbak Bilkis saat ngeblank pas lagi presentasi itu? Saya ini sih Bu, kalau pas lagi ngebleng-ngeblengnya itu ini mainin pulpen kayak cetek gitu, terus itu tangannya tiba-tiba keringetan. Nah itu kayak tiba-tiba pas ngeliat sorot matanya teman-teman di depan kelas itu langsung kayak ngeblank, hilang langsung. Dari situ kayak udah nggak tahu ngomong apa, terus itu udah mulai bingung, diem, cetek-cetek pulpen, terus ya sama kayak ngelopek-ngelopekin apa ya namanya ini loh, Kuku. iya, jadi ngelopek-ngelopek gitu. Terus baru itu kalau udah benar-benar mentok gak bisa jawab, gak bisa menerangkan, saya lempar ke teman saya. Jadi yang dilakukan Mbak Bilkis itu saat ngeblank itu memainkan pulpen sama kayak keringet sama ngelopek-ngelopek kuku. Yang dilakukan Mbak Bilkis tadi seperti memainkan bolpen, terus keringet sama memainkan kuku itu sampai saat ini nggak Mbak Bilkis melakukan hal tersebut? Untuk saat ini sih kayak lebih berkurang ya Bu, kayak ngelopekin. Cuman kalau main bolpennya ini, kalau pas lagi saya bingung itu tetep kayak gak bisa gitu, kayak lebih ke bukan habit buruk sih, tapi kayak waktu saya kayak udah bingung, kayak kepepet banget itu udah langsung cetek gitu. Oke, jadi yang masih Mbak Bilkis lakukan ini ketika lagi ngeblank itu masih memainkan bolpennya ya. Tapi kalau yang sampai keringet dingin sama Itu
keringetan masih. Oh iya. Jadi masih ya. Cuman yang lebih hilang itu yang lopek-lopek kuku. Iya. Oke. Mungkin yang dilakukan Mbak Bilkis tadi ada lagi ya, ada lagi nggak yang Mbak Bilkis lakukan selain mencetek-cetekan bolpen sama keringet dingin? Ini cara-cara belakang buku. Kalau udah benar-benar mentok gitu nggak bisa jawab pertanyaan atau ngejelasin itu saya tiba-tiba kayak nggak masalah gambar gitu. Jadi Mbak Bilkis ketika juga masih nggak berani, Mbak Bilkis masih kayak mencoret-coret buku ya. Oke. Jadi Mbak Bilkis ini mengalami kurang kepercayaan diri ini saat presentasi. Nah itu bisa dibilang cukup lama karena dari awal kuliah hingga saat ini, sehingga Mbak Bilkis itu kayak menunjukkan saat melakukan presentasi itu menunjukkan perilaku seperti memainkan bolpen, lalu keringat dingin sama mencoret-coret buku. Untuk perilaku yang saat ini Mbak Bilkis lakukan saat ngeblank tadi. Oke. Lalu tujuan yang diinginkan Mbak Bilkis saat ini itu apa? Ya saya pengen percaya diri aja, maksudnya kayak waktu presentasi nih kan ngeganggunya itu waktu presentasi aja, tapi kan kayak momen penting gitu loh Bu, itu tuh kayak dinilai sama dosen juga waktu kita menjelaskan gitu. Jadi itu tadi saya pengen nggak mau nggak mau grogi dan bisa menjelaskan dengan saya seperti di rumah. Kan saya lancar nih ngejelasin di rumah. Nah waktu di hari hanya itu loh Bu, kayak pengen lancar aja, jadi saya juga sungkan gitu sama temen, minta tolong terus. Oke, jadi tujuan yang diinginkan Mbak Bilkis ini, Mbak Bilkis ingin lebih lancar lagi presentasinya seperti yang sudah dilakukan di rumah. Oke, Mbak Bilkis di sini untuk bisa membantu permasalahan Mbak Bilkis, di sini saya ada teknik yang namanya reinforcement. Nah, jadi teknik ini tuh itu untuk membantu atau meningkatkan Mbak Bilkis agar lebih percaya diri lagi saat melakukan presentasi. Apakah Mbak Bilkis bersedia? Oke, jadi teknik reinforcement ini itu kan tadi Mbak Bilkis selama ini kan sudah berusaha untuk presentasi di depan teman-teman. Nah itu juga bisa dibilang langkahnya sangat bagus untuk Mbak Bilkis, karena kan selama ini juga walaupun Mbak Bilkis kayak masih kayak lihat teman-teman tuh masih ngeblank, terus masih memainkan bolpen. Nah, itu kan sudah ada kemajuan nih dari Mbak Bilkis yang juga awalnya suka mainin kuku, sekarang udah tidak melakukan hal tersebut. Lalu dari keberanian Mbak Bilkis untuk presentasi itu juga sangat baik. Jadi mungkin Mbak Bilkis lebih pertahankan lagi. Nah, biar Mbak Bilkis juga lebih berani lagi di depan teman-teman. Lalu juga Mbak Bilkis jangan terlalu memikirkan yang belum tentu orang lain itu memikirkan bahwa Mbak Bilkis itu kayak Bilkis nih kok gini gitu. Jadi intinya Mbak Bilkis harus lebih memotivasi diri Mbak Bilkis sendiri agar lebih percaya diri lagi. Jadi begitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga melakukan teknik reinforcement ini agar diri kalian sendiri itu bisa lebih percaya diri lagi. Seperti itu. Apakah teman-teman mengerti? Mbak Bilkis bagaimana? Iya Bu. mengerti Bu. Oke, jadi Mbak Bilkis jangan terlalu memikirkan itu ya saat presentasi, biar gak ngeblank lagi dan lebih percaya diri lagi. Oke,
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, sudah berarti ya. Jadi di sini mungkin untuk pertemuan berikutnya saya ada tugas rumah untuk kalian. Jadi di sini saya ada tugas rumah untuk kalian. Tugasnya itu kalian menulis motivasi untuk diri kalian sendiri agar kalian itu lebih percaya diri lagi. Nanti di minggu berikutnya kita akan evaluasi terkait tugas rumah ini. Apakah kalian mengerti? Iya Iya, Bu. makasih. Oke, karena kalian sudah mengerti dan juga waktunya sudah pas sesuai dengan kelompok kita hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon